Pasti Mutiara itu berharap banget hasilnya itu cocok. Karena dia mau masuk ke keluarga kita. Dan biar dianggap setara sama kita. Kamu boleh tinggal di rumah ini sebagai ART. Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 177. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Marsha yang kepikiran untuk tinggal di sana atau pergi dari rumah Cynthia. Bagaimanapun dirinya masih mau mengambil hati Dikta. Dan ketika Cynthia mau pergi, Marsha langsung minta maaf. Walaupun Marsha jadi kesal karena respon dari Cynthia. Aku cuma mau minta maaf sama tante. Soalnya dari kemarin aku udah gak sopan sama tante. Apalagi tante udah izinin aku biar bisa tinggal di sini. Terus Dikta juga udah kasih kerja buat aku. Tapi malah aku gak sopan sama tante. Aku minta maaf ya. Aku juga selalu ikutin apa yang Dikta lakuin. Tante tahu kan kalau misalnya aku suka banget sama Dikta. Jadi kalau misalnya Dikta kasar sama tante, aku gak bisa belain tante. Tante cuma bisa ngomong satu hal sama kamu. Kamu tuh harus hargain kebaikan orang. Sekecil apapun. Setelah kepergian Aurel dan Kayla ke kamar Aurel, keadaan di meja makan kembali tegang. Apalagi omongan jahat Rianti untuk Mutiara. Kenapa kita harus senang ya Kenzo? Kan selama ini Mutiara yang bermimpi untuk ketemu sama orang tua kandungnya. Ditawarin tes DNA, dibayarin lagi. Dan Mama yakin kok, pasti Mutiara itu berharap banget hasilnya itu cocok. Karena dia mau masuk ke keluarga kita. Dan biar dianggap setara sama kita. Mendengar omongan Rianti membuat Mutiara sakit hati. Apalagi dengan seluruh kejadian yang menimpanya. Aditya, Rianti, dan Sandra yang terus menekannya. Mutiara hanya teringat semua tentang Widuri. Miss Kiss jadi terharu melihat Ipah yang menguatkan Mutiara. Tanpa mereka tahu kalau ada Kenzo yang melihatnya dan gak tega. Aku udah bilang Mutiara, harusnya tadi kita sarapan berdua, bukan di sini. Karena aku tahu di sini yang kamu dapat hanya luka hati. Tuh kan M-Kiss First, Kayla langsung marah kepada Aurel. Apalagi mendengar omongan Aurel. Kamu kenapa sih nusuk aku dari belakang? Aku gak bermaksud buat nyakitin perasaan Kak Kayla. Kamu pasti lihat kalau dia jemput aku di kontrakan di kantor. Dan yang paling jelas pas kita buka Vanilla Studio. Kamu gak naif kan, Rel? Kamu tahu kan kalau Vanilla itu singkatan dari Ivan dan Kayla. Aku minta maaf Kak, tapi Ivan bilang kamu kalau kalian itu cuma partner bisnis. Dan Ivan bilang ke aku kalau Kak Kayla belum move on dari Kak Kenzo. Makanya Kayla menghubungi Ivan dan benar-benar membuatnya marah. Kamu pembohong, Van! Kamu penipu! Aku benci sama kamu!
gitu? Kayla yang pergi membuat Kenzo mengejarnya, tapi Kayla nggak menghiraukannya. Bahkan sikap Kayla membuat para ART-nya jadi heran. Ada aja lagi Aditya yang terus meremehkan Mutiara. Padahal tanpa Aditya tahu kalau Mutiara adalah anaknya. Mutiara. Ternyata kamu tuh hebat banget ya. Kamu bisa mengumpulkan anak-anak saya di meja makan seperti ini. Kemarin-kemarin, saya ngajak makan anak-anak tuh banyak sekali alasannya. Tapi kalau kamu mau nih, kamu boleh tinggal di rumah ini sebagai ART. Oh, sebagai ART, kirain sebagai anak, bukan ya? Dia anak kamu, Mas. Kenapa kamu menyakiti hati dia? Kenapa bibirku keluh buat ngasih tahu semuanya? Aku sudah tes DNA sendiri. Dan Mutiara memang putriku dengan Mas Aditya. Bahkan tanpa tes DNA pun, tanda lahir di kakinya sudah menunjukkan kalau dia adalah putriku. Rianti yang mau pergi ke rumah sakit lebih dulu, Aditya meminta Sandra mengikutinya. Tapi setelah kepergiannya, Aditya masih aja berkata jahat kepada Mutiara. Mutiara, ayo kita pergi dari sini. Gitu dong Kenzo. Kamu itu harus akur sama saudara kandung kamu. Mutiara kan belum tes DNA ya, Pak. Jadi belum tentu kan kalau Mutiara itu saudara kandung Kenzo. Inilah game Kiss First. Belum apa-apa, Sandra yang berusaha baik melihat Rianti menangis malah merekam mereka. Padahal Rianti udah sadar. Di lain sisi, Kenzo berusaha menguatkan Mutiara bagaimanapun itu. Miss Kiss jadi terharu. Saya nggak mau nambahin beban pikirannya Mbak Aurel. Ya udah. Kalau kita mau pikirin, yang harus kamu ingat, ada saya di sini buat kamu kalau kamu lagi nangis. Di saat kamu tertawa. Di saat dunia ini begitu kejam buat kamu, bakal selalu ada saya yang bantuin kamu. Ya. Tanpa mereka tahu kalau Aditya mendengarnya. Ini membuat Aditya senang dan menyusun rencana lain. Sementara Aurel jadi meratapi kesedihannya. Pas banget dengan Ivan yang menghubunginya. Ivan menyusun rencana lain. Sedangkan Dikta dan Yuda membahas soal rencana Cynthia. Termasuk kecurigaan Dikta. Apalagi soal kasus Aurel yang keracunan. Jujur, saya gak curiga sama Marsha. Mungkin dia kerjasama bareng Sandra untuk ngancurin kafe ini. Mas Dikta kok punya pemikiran seperti itu? Kemarin saya lihat dia akrab banget sama Sandra. Dan kayaknya orang keracunan makanan kemarin itu bisa jadi ulah Marsha. Bisa jadi bukan karena makanannya, Pak. Ini gara-gara minumannya. Miss Kiss jadi malas mendengar omongan Sandra yang menjelek-jelekan Mutiara. Pasti Sandra ingin memancing emosi Rianti. Tanpa Sandra tahu kalau Rianti gak menyukainya. Gak hanya itu, mereka juga membahas soal masalah Kayla. Let's go back to Ubur-Ubur. As I was saying,
Daripada kamu ngomong terus, mendingan kamu fokus aja nyetirnya. Nanti yang ada kamu kalau ngomong terus malah nabrak orang lagi. Kayak Mutiara yang ditabrak lari sama orang sampai Mutiara koma. Tapi karena omongan Rianti soal tabrakan Mutiara membuat Sandra terpancing. Dirinya malah tambah ngebut sampai hampir celaka. Sandra! Kamu gimana sih bawa mobilnya nggak bener? Kamu ngambil jalur orang loh. Well, it's not my fault. Lagian tante dari tadi tante tuh mecahin fokus aku. Tante nuduh-nuduh aku nabrak Mutiara. Aku nggak nabrak Mutiara, tante. Aku kan udah terbukti bersalah. Mobil aku dicuri. But you don't get it. Tante itu nggak nuduh kamu ya Sandra. Tante cuma minta kamu tuh nyetirnya hati-hati. Kenapa kamu malah merasa tertuduh kayak gini? Well, the way you say it, kata-kata tante tuh pemilihan kata-katanya tuh very wrong. Tante tuh kadang-kadang nuduh aku, tau gak sih? Tante kan tuh aku sensitif banget. Aku tuh ditahan loh gara-gara itu. Tante malah nuduh aku nabrak Mutiara. Which I'm not. Tingkah aneh Sandra membuat Rianti curiga. Pas banget dengan Marsha menghubunginya untuk datang ke rumah Sandra. Aditya berusaha menemui Aurel dan mengajaknya, walaupun Aurel tidak langsung menemui Aditya. Miskis dibuat heran sama Aditya yang masih nekat menghubungi Cynthia. Ini karena makan malam bersama. Tapi Cynthia memberikan satu syarat. Dirinya mau jika Aditya dapat membantunya mencari informasi tentang anaknya. Ini juga buat Miskis heran. Ada aja yang buat Kenzo dan Mutiara berdebat kecil. Kiss first, dibikin gemes gak sih liatnya? Masak air biar matang. Apaan? Kamu nyengir lihat yang ganteng. Apaan sih tiba-tiba narsis gitu? Kenapa nih Mas Kenzo muji diri sendiri? Saya tuh lagi pantun Mutiara. Emang susah ya kalau nggak nyampe. Oh pantun, ya ngomong dong biar di pertengahan katanya saya bilang cakep. Kan nggak perlu saya kasih tahu Mutiara. Harusnya kamu tahu dong dari nada saya bicara saya mau pantun. Namanya kamu nggak pernah apa nonton acara TV? Nggak punya TV. Emang kamu tuh biasanya bikin saya kesel doang Mutiara. Padahal saya udah berusaha buat bikin kamu bahagia gitu loh. Saya berusaha menghibur kamu. Air matang dimasukin tempe. Ngapain masak air tuh masukin tempe, nggak ada kerjaan lain? Orangnya sih ganteng tapi tukang bete. Saya berharap kamu bisa selalu tertawa. Karena setiap kamu nangis, hati saya jadi ikut sakit, Mutiara. Ya Allah, hamba mohon, jangan sampai Mutiara benar anak mama dari Ibu Hendra. Kasihan kalau itu sampai benar. Karena Mutiara pasti bakalan sangat kecewa dan hancur. Loh, Kiss first. Ivan yang sampai di rumah Sandra pas banget dengan Marsha yang datang. Marsha jadi senang mengetahui Aurel yang sudah balikan dengan Ivan. Pasti dia akan punya rencana jahat lainnya. Apalagi setelah Siti menemui mereka dan mengetahui semua orang yang pergi. Makanya Marsha dan Ivan akan pergi lagi. Ternyata Kayla ada di rumah dan meminta Siti untuk berbohong. Kalian siapkan beberapa helai rambut. Setelah itu kita ke arah sana. Nanti di sana sampelnya diserahin ke laboratorium genetik untuk dicek. Di lain sisi, Rianti yang mengetahui cara tes DNA membuat semuanya curiga. Tapi masih aja ya Aditya dan Sandra menekannya. Interesting. Tante kok tahu ya arahnya ke arah sana? Tante tuh kayak orang udah pernah tes DNA aja deh. Tapi emang benar kok Mbak, tes DNA emang di lab genetik sebelah sana. Kalau Mutiara tahu sih itu tidak aneh. Dia sudah pernah tes DNA. Tapi kalau kamu, kenapa? Tadi pas di jalan aku searching Mas. Kenapa sih hal sesimpel itu aja dibikin ribet? Baru
Begitu juga Marsha datang, dirinya langsung beritahu soal informasi Aurel dan Ivan yang balikan. Aurel sama Ivan balikan? Info dari mana? Ivan yang cerita. Katanya pas Kayla tahu, dia langsung marah terus ke rumahnya Sandra. Kamu tahu Kayla pulang ke rumah Sandra? Ivan yang nyeritain ke aku. Itu deket ya sama Ivan? Kok dia bisa cerita soal ini ke kamu? Kamu pasti nggak cuma sekedar kenal sama Ivan kan? Kamu pasti deket. Makanya dia cerita semua soal ini ke kamu. Dan soal Sandra sama Kayla. Rupanya kamu update juga ya? Padahal kemarin kamu bilang, kamu tuh nggak deket sama Sandra. Ya tapi kan aku udah jelasin kalau yang ngasih Dari tahu- tadi aku udah berpikir ya, kalau kamu itu Marsha, kamu udah nggak bisa lagi dipercaya. Ini malah buat Marsha dicurigain. Semua perkataan Marsha membuat Dikta marah. Rianti dibuat bingung bagaimana caranya untuk menggagalkan rencana ini. Tapi kehebohan Sandra membuat Rianti dan Mutiara kesal. Jadi ibu sama mbak yang mau tes DNA. Benar. Tapi ya Mutiara, dari dulu tuh saya punya firasat tau. Asal-usul kamu tuh kan gak jelas ya. Tapi Bejo tuh cocok banget jadi ayah kamu. Soalnya kan sama-sama orang jahat ya, jadi kayak cocok gitu gak sih jadi ayah? Diam kamu! Kehebohan Sandra sampai membuat Sandra diusir. Udah pasti dia berharap kalau Mutiara adalah saudara kandung Kenzo. Tapi Sandra yang bertemu dengan Kenzo membuat Sandra kesal. Dirinya gak terima kalau Mutiara akan dinner bersama Kenzo. Mutiara malam ini ada dinner sama aku. Jadi Mutiara harus buru-buru pulang biar dia bisa dandan. Enggak. Aku nggak ikhlas kamu dinner sama si ubur-ubur itu kan. Kamu inget dong dia tuh saudara kandung kamu. Kan belum tentu. Sampel belum diambil. Katanya juga hasilnya keluar setelah beberapa hari kan. Jadi Mutiara tetap harus dinner sama aku nanti malam. Well, I don't care, aku tetap nggak ikhlas. Mau apapun itu hasilnya, aku nggak akan pernah ikhlas kamu sama si ubur-ubur itu. Kalau ternyata Mutiara jodohnya aku tuh gimana? Ada yang bisa ngalangin kan? Begitu juga kamu. Bener kan? Itu jahat banget sih. Kenapa sih kamu tuh nggak pernah mikirin perasaan aku? Kedatangan Dikta di rumah Aditya langsung menghubungi Aurel. Aurel jadi kepikiran soal rencananya. Setelah selesai urusan, membuat Aditya langsung mengajak Rianti pulang. Perlakuan Rianti membuat Mutiara sedih. Tapi mendengar Kenzo yang membuat Mutiara senang, membuat Sandra kesal. Padahal Miss Kiss dibuat gemas loh. Masak tempe pakai minyak. Cakep. Kalau kamu bete nanti cantiknya berkurang banyak kok. Makasih mas. Mas selalu bisa bikin saya senyum walau hati ini lagi sedih. Kita ke butik yuk. Saya pengen beliin baju bagus buat kamu. Oh, mas. Kamu tuh beneran jadi dinner sama Kenzo atau semua ini cuma buat malas-malasin saya aja? Enggak, kok emang beneran? Saya sama Mas Kenzo mau dinner. Kan dari kemarin. Emosi Sandra membuat Rianti mendengarnya. Apalagi mendengar Mutiara yang akan dinner bersama Kenzo membuat Rianti senang. Enggak, saya nggak ngizinin. Mutiara, kamu dengar sama saya. Saya nggak ngizinin kamu untuk keluar sama Mas Ken. Mutiara! Mutiara, stop! Mutiara! Stop! Hello! Mutiara, stop! Kehebohan Sandra membuat dirinya diusir. Saya sengaja datang sendiri. Karena ada hal penting yang mau saya tanyakan ke kamu. Marsha bilang ke saya,
kalau kamu udah balikan sama Ivan. OOM Kiss First, kedatangan Dikta menanyakan soal hubungan Aurel dan Ivan. Mau bagaimanapun, omongan Aditya, Rianti tidak mempedulikannya. Dirinya hanya mementingkan Mutiara yang harus bahagia. Sementara Mutiara masih memikirkan kemungkinan hasil tes DNA nanti. Dan Miski senang karena Kenzo punya banyak cara membuat Mutiara bahagia. Iya mas, bener. Jawaban Aurel pasti membuat Dikta sangat sakit. Makanya dia juga langsung pergi. Ini karena Aurel tidak yakin dengan rasa sayang Dikta. Bahkan ini membuat Dikta sakit dada dan shock mendengarnya. Tapi sebelum itu dia menghubungi Cynthia untuk kontrol ke rumah sakit. Miskis jadi terharu melihat Kenzo menguatkan Mutiara. Dirinya membelikan Mutiara es krim. Gak hanya itu, Kenzo juga mengajak Mutiara sholat. Miskis jadi makin terharu melihat Kenzo yang mendoakan Mutiara. Ya Allah, kuatkan dan tegarkanlah hati Mutiara. Jangan biarkan dia disakiti oleh siapapun dan apapun. Jadikan dia selalu tabah dalam menghadapi cobaan hidupnya. Ya Allah, berikan selalu Mas Kenzo kesehatan dan kekuatan agar dia bisa melindungi semua orang yang dia sayangi. Apapun hasil tes DNA nanti, semoga itu menambah kebahagiaan bukan kesedihan. Jangan biarkan kebenaran itu menghancurkan hati Mutiara. Kalau nanti hasil tes DNA-nya membuat aku kecewa dan sedih, tolong buat Mas Kenzo ceria dan bahagia. Biar dia juga bisa menularkan kebahagiaan itu ke aku. Sesampainya Dikta di tempat Cynthia langsung menguatkannya. Bagaimanapun Cynthia benar-benar peduli. Baru juga Sandra pulang. Dirinya maksa Kayla membantunya melakukan hal jahat. Ini bahaya Kiss First. See? This is why. This is exactly why. Kamu tuh masih bertanya-tanya kan kenapa Ivan ninggalin kamu? Kenapa Aurel bisa ngerebut Ivan dari kamu? Karena kamu lemah, Kayla. Kamu lembek, kamu gak bisa apa-apa, dan kamu gak punya pendirian. So you know what, just forget it. Lupain aja aku minta bantuan sama kamu. Enggak. Aku nggak lembek, Kak. Yaudah kakak mau aku ngapain deh? Now that's my sister. Sini. Let me tell you my plan. Sini aku kasih tau. Nah, buat Kiss First yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.